Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin musabbibil asbab ar-rahmanir rahim munzilil kitab maliki yaumiddin wa huwa sari'ul hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kudrah dan iradahnya lah, dengan kun dan fayakunnya lah, maka pada hari ini kita bisa berijtima' di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa menjadi kifarat atas dosa-dosa kita dan bisa menjadi peningkat bagi amal iman dan amal kita, sehingga mudah-mudahan kita benar-benar berjalan di dalam hidup dan kehidupan kita ini menuju tujuan yang mulia, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, khatib ingin mengingatkan diri khatib dan kita semua tentang beberapa hal yang penting yang telah kita pelajari selama 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan beberapa waktu yang lalu. Di antara pelajaran penting itu adalah yang pertama, pelajaran tentang iman, bahwa segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup dan kehidupan kita ini baru akan memiliki arti dan makna di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan membawa kebaikan dan manfaat bagi kita adalah tatkala dia dilandasi dan didasari oleh iman ketika kita melaksanakannya. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ketika mewajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan puasa dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, khitab untuk melaksanakan kewajiban saum, kewajiban puasa diperuntukkan khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Itu maknanya adalah bahwa bagi yang tidak beriman, maka mereka tidak Allah wajibkan untuk melaksanakan saum, karena kalaupun dia melaksanakannya maka tidak akan memiliki arti dan makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya iman untuk menjadi dasar dan landasan bagi hidup dan kehidupan kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berulang-ulang, di antaranya di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, perkokoh dan perkuat terus keyakinan dan keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keimanan kalian kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, baik sebelum maupun yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat rahimani wa rahimakumullah. Menjaga memelihara iman adalah merupakan tugas pokok kita masing-masing. Karena itulah selama 1 bulan penuh kita dilatih oleh Allah bagaimana caranya merawat dan menjaga iman itu. Ada 2 amalan yang kita lakukan selama kita melaksanakan saum Ramadan. Yang pertama adalah amalan-amalan yang Allah fardukan
Dan yang kedua adalah amalan-amalan yang Allah sunnahkan. Amalan-amalan yang Allah fardukan kita lakukan diantaranya dengan bersaum mulai sejak subuh hingga maghrib selama 30 hari. Alhamdulillah, kita semua melaksanakan perintah Allah untuk bersaum karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan melaksanakan itulah maka iman yang ada di hati masing-masing kita menjadi lebih kuat dan kokoh. Indikasi dari kekuatan dan kokohan iman itu terlihat dari semangat kita tatkala Ramadan untuk melaksanakan berbagai macam amal kebajikan. Pada bulan suci Ramadan kita menyaksikan dengan kasat mata bagaimana umat Islam berduyun-duyun ke masjid dan musholla untuk melaksanakan sholat berjamaah, baik itu sholat yang wajib maupun sholat yang fardu. Dan justru itulah maka di antara amalan yang penting untuk tetap kita lakukan dan laksanakan dengan baik, termasuk di antara sholat Jumat yang sangat-sangat mulia ini, yang merupakan kewajiban wajib ain bagi kita laki-laki untuk melaksanakannya, harus tetap kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, harus tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah di antara cara kita untuk merawat dan menjaga iman ini agar dia tetap kokoh dan kuat di hati kita masing-masing. Sungguh kelalaian kita di dalam melaksanakan kewajiban, kelalaian kita di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama sholat 5 waktu, termasuk diantaranya sholat Jumat, ini adalah merupakan penyebab dari semakin berkurang dan lemahnya iman dan semangat kita di dalam melaksanakan hal-hal yang baik di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu melalui mimbar yang mulia ini, khatib ingin mengingatkan diri khatib dan kita semua untuk mari kita berusaha sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ilmu dan kapasitas kita yang telah Allah berikan kepada kita masing-masing. Kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurna-sempurnanya. Yang kedua adalah dengan amalan-amalan sunnah. Kita tatkala melaksanakan perintah Allah yang wajib-wajib, sungguh banyak kekurangan dan kelemahannya. Banyak kelalaian ketika kita melaksanakan sholat-sholat kita misalnya. Kalau kita bicara sholat, mestinya sholat yang kita lakukan adalah sholat yang benar-benar khusyuk, benar-benar ikhlas kita di dalam menunaikannya. Namun kenyataannya seringkali di dalam sholat-sholat yang kita lakukan, keikhlasan kita masih bermasalah, kekhusyuan kita di dalam menunaikannya masih jauh dari yang seharusnya. Sehingga inilah yang membutuhkan amalan-amalan sunnah untuk kita bisa menyempurnakan kewajiban-kewajiban tersebut. Sholat 5 waktu ada amalan sunnahnya, yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib adalah ibarat sayap bagi sholat-sholat kita. Dengan sayap-sayap itulah maka sholat 5 waktu kita akan terbang tinggi jauh, sehingga itu akan semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantara amalan yang Allah perintahkan kita untuk melaksanakannya. Ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Ma'asyiral muslimin, majelis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dalam rangka menjaga dan merawat iman kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempuasakan kita, memerintahkan kita untuk imsak, menahan diri kita dari dorongan dan hasrat-hasrat kita yang terkadang bahkan seringkali menjerumuskan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh orang yang puasa mulai subuh sampai dengan maghrib. Dia menahan dirinya dari hasrat untuk makan dan minum. Dia menahan dirinya untuk tidak melakukan makan dan minum padahal perut sudah keroncongan, karena dia tahu dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dia untuk melakukan itu dan menahan itu. Di antara hikmah dari kita diajar oleh Allah menahan rasa lapar adalah agar kita senantiasa memiliki kesabaran di dalam mengendalikan keinginan-keinginan kita
terutama ketika ada godaan-godaan yang kuat untuk melakukannya. Tidak jarang dalam kehidupan kita sehari-hari kita tergoda karena melihat sesuatu yang indah, karena melihat sesuatu yang menarik, karena melihat sesuatu yang kelihatannya sangat menyenangkan. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh itu Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam firman-Nya setelah seluruh ayat-ayat puasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kemudian Allah melarang kita melakukan sesuatu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mengkonsumsi, memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil, dan apalagi kamu berusaha untuk membenarkan dirimu dengan mengajukan halmu kepada hakim atau ke pengadilan agar bisa memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui hal itu. Ma'asyiral muslimin, majelis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, menahan diri dari godaan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan adalah satu di antara amalan yang sangat-sangat Allah cintai, yaitu saum. Itulah yang kita sebut saum. Saum secara syariat sebagaimana yang kita sudah lakukan selama bulan suci Ramadan. Namun saum secara hakikat adalah sesungguhnya menahan diri kita untuk jangan sampai melakukan, melihat, mendengar, memakan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama 1 bulan full kita alhamdulillah bisa menunaikan tugas saum kita dengan baik, maka diharapkan latihan 1 bulan itu akan menjadikan kita 11 bulan yang akan datang senantiasa bisa menahan diri untuk tidak melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari larangan-larangan Allah adalah satu di antara cara kita menjaga hati agar iman yang ada di dalam hati kita masing-masing bisa tumbuh kokoh, kuat, dan semakin teguh. Sebaliknya, apabila kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, apakah itu dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, atau dengan apapun, maka itu akan mencederai hati kita, akan mengkotori hati kita dan melemahkannya, sehingga pada akhirnya iman itu bisa kemudian menjadi tertutup oleh hawa nafsu kita. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengajari kita melalui ibadah saum untuk terus menerus bisa menjaga diri agar jangan sampai apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah kita melakukannya, tergoda kita melakukannya karena kurang kuatnya daya tahan kita di dalam menahan hasrat-hasrat kita. Ma'asyiral muslimin, majelis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, maka bersabar di dalam menahan hasrat agar jangan sampai melewati batas, agar jangan sampai melanggar syariat, aturan-aturan Allah adalah merupakan ibadah seumur hidup. Itulah yang harusnya senantiasa kita pegang di dalam hidup dan kehidupan kita sampai akhir hayat, sehingga membutuhkan doa yang senantiasa kita baca setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk kami bisa tetap berjalan di jalannya orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang terpelihara, terjaga dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu dan bisa menahan gejolak dan hasrat hawa nafsu kita, untuk kemudian dorongan-dorongan itu kita arahkan untuk memperbanyak amal-amal kebajikan, baik yang fardu maupun yang sunnah-sunnah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uh ittaqullaha wa ati'uh ittaqullaha wa ati'uh wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyil karim wa amarakum irsyadan lakum wa ta'lima. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ulata umuril muslimina ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardahu min naf'il ibadi wal bilad ya karim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina ولمن له حقوق علينا ولنهديين والنهديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وسائر أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.